Jadi sebelum Allah menjawab apa yang mesti kita infakkan, Allah sebutkan dulu siapa yang perlu mendapatkan perhatian kita, ya, dari kelebihan harta kita, dari kelebihan kebutuhan kita. Yang pertama-tama kita harus perhatikan kedua orang tua kita. Nah, bagaimana seandainya kita katakan mendapatkan 10 juta rupiah. Kebutuhan rumah tangga kita 10 juta rupiah. Orang tua kita juga butuh. Apa yang harus kita lakukan? Ya dulu nggak mana ada orang yang tahu bahwasanya di antara usaha manusia ada bisa menghasilkan sesuatu ya, selain daripada yang ada pada waktu itu. Dari misalnya nikel, dari cengkeh, dari cabai, dari batu bara, kelapa sawit. Dulu nggak ada. Oleh karena itu juga dulu Rasulullah nggak menerangkan tentang hal ini. Kalau andai kata Rasulullah terangkan hal itu, ya, nanti Rasulullah dibilang gila. Ya. Rasulullah ngomong apa ini? Ngaco seperti itu. Padahal mereka sama sekali nggak mengetahui. Ya, karena memang belum ada pada waktu itu. Nah inilah, dan Rasulullah tentu menerangkan sesuatu sesuai dengan kondisi ya, dan situasi yang ada pada waktu itu. Ya, ketika menerapkan zakat pun sesuai dengan masanya pada waktu itu. Jadi kesimpulannya yang perlu kita edukasikan, sebarkan di tengah masyarakat, kabar gembira. Bahwa zakat ini di samping membuktikan iman kita kepada Allah, juga merupakan kabar gembira, akan membuat kita mendapatkan ganti 700 kali lipat, terbebas dari ketakutan, kesedihan menghadapi hidup ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sucikan jiwa kita, sucikan juga dari dosa-dosa kesalahan kita. Ini merupakan kabar gembira yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar? Selamat pagi, selamat beraktivitas ikhwan akhwat. Kami ucapkan selamat datang di acara renungan di bawah naungan Al-Qur'an bersama Al-Fagir Isa Al-Kaf. Ada Atep, kameramen, dan juga Anis Mualim di meja operator. Ikhwan akhwat, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pemahaman seputar zakat. Kami akan barangkali bacakan nanti pertanyaan Ustadz, barang satu atau dua mengenai zakat. Namun sebelumnya ikhwan akhwat, kita dengarkan dulu. Di sini ada Ustadz Husain bin Hamid Al-Attas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ada Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kita sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita buka dulu dengan baca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Tafadhal Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan jazaa. Semoga dari bacaan surat Al-Fatihah tadi Allah turunkan rahmat dan hidayahnya untuk kita semua ikhwan akhwat. Ikhwan akhwat, hari ini kita lanjutkan pembahasan kita secara mendetail insyaallah, membahas seputar rukun iman. Yang berikutnya setelah kita bahas syahadat, kemudian kita sudah juga membahas sholat, hari ini kita membahas hal yang sangat penting sekali yang mudah-mudahan jika kita laksanakan, umat Islam ini ekonominya akan semakin jaya, semakin kuat lagi. Haibah atau kewibawaan umat Islam di mata dunia insyaallah akan menjadi lebih kuat lagi. Ikhwan akhwat, mari sama-sama kita dengarkan penjabaran tentang zakat dari Ustadz Husain bin Hamid Al-Attas. Tafadhal Ustadz.
Rukun Islam. Afwan. Naam, rukun Islam. Samihna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radit walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum jami'an ayyuhal ikhwatu wal akhawat wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa alimna min ladunka ilman nafi'a. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali renungan kajian kita di seputar zakat. Sebelumnya telah kita sama-sama dengarkan dengan merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran. Kita temukan bahwasannya kata zakat sebetulnya pada asalnya bukan berarti mengeluarkan apa? Mengeluarkan harta yang Allah wajibkan atas dirinya. Begitu juga kata sedekah juga tidak menunjukkan arti tersebut. Karena kata zakat sebetulnya berarti at-taharah, kesucian, wan nama, dan tubuh. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan zakat dengan arti infak, sebetulnya menyebutkan infak dengan memberikan kita kabar gembira dan janji dari Allah. Yaitu apa? Akan mensucikan jiwa kita, mensucikan juga diri kita dari dosa-dosa dan kesalahan kita, dan akan menumbuhkan betul-betul apa? Menumbuhkan berbagai macam kebaikan dalam hidup kita. Bukan hanya terbatas pada ganti yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan 1 berbanding 700, tapi berbagai macam kebaikan akan tumbuh dalam jiwa kita pada saat kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah dengan berharap Allah mensucikan jiwa kita, mensucikan juga dari dosa-dosa kita, dan menumbuhkan segala kebaikan. Jadi kata zakat ini memberikan tafaul, memberikan apa? Makna yang penuh dengan optimisme, hingga meringankan beban kita dalam kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah, karena yang kita keluarkan akan berdampak positif buat kita. Membersihkan, mensucikan, dan menumbuhkan. Begitu juga kata sedekah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Taubah, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim fiha." Ambil dari sebagian harta mereka sedekatan. Maksudnya sedekatan sebagai burhan dan bukti akan ketulusan dan keimanan mereka. Kalau mereka lakukan hal ini, Allah akan sucikan mereka, baik lahir maupun batin. Kemudian wa tuzakkihim biha. Dan Allah juga akan apa? Akan menumbuhkan. Di samping mensucikan jiwa mereka, Allah akan menumbuhkan segala kebaikan dalam diri mereka. Jadi seirama pembersihan, kesucian, dan pertumbuhan segala kebaikan dalam jiwa kita, berarti rijza syaitan akan dibersihkan dari diri kita, digantikan dengan rahmat keberkahan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata yang sebenarnya untuk membelanjakan sesuatu dalam bahasa Arab adalah kata infak. Oleh karena itu infak
mencakup seluruh pengeluaran baik di jalan Allah maupun infak-infak yang dikeluarkan bukan di jalan Allah. Nah, kalau ada perintah dari Allah untuk berinfak, maka menunjukkan ini infak yang Allah wajibkan. Contohnya pada ayat 267 suratul Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah ya sebahagian dari hasil usaha kalian yang thayyib. Karena kalau usahanya tidak thayyib, tidak halal, maka yang harus dilakukan bukan menginfakkan sebahagiannya, tapi kita meninggalkan usaha tersebut, menggantikannya dengan usaha yang halal. Baru kita menginfakkan sebahagiannya apabila kita telah berkecukupan dan mendapatkan kelebihan. Karena pada saat seorang menginfakkan hartanya dari usaha yang tidak benar, kerusakan yang ditimbulkan dari usaha yang haram jauh lebih besar daripada manfaat yang diberikan oleh seorang yang berinfak, walaupun yang diinfakkan seluruh pendapatannya dari yang haram tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan. Contoh, apabila seorang koruptor mengkorupsi katakan uang negara, kemudian dia infakkan semua hasil korupsi di jalan Allah, kerusakan yang ditimbulkan pada sistem, belum lagi kerugian negara, kemudian membuka juga celah bagi yang lain untuk mengikuti. Kalau seandainya tertangkap kemudian dia berhubungan dengan pihak aparat keamanan atau kepolisian, belum lagi jaksa dan hakim menggunakan juga uangnya untuk menyuap, berapa banyak kerugian yang akan ditimbulkan. Betul tidak? Jadi, yang Allah lihat, yang Allah terima dari usaha yang halal dan thayyib. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jadi peringatan bagi mereka yang berusaha dalam usaha yang haram, agar mereka menghentikan usaha mereka, karena semua yang mereka infakkan di jalan Allah tidak akan diterima oleh Allah. Jadi kalau dalam Al-Quran ada perintah untuk menginfakkan harta kita, maka ini menuju kepada infak yang wajib. Infak yang wajib. Baik infak yang kita ya persembahkan untuk kedua orang tua kita, orang-orang yang kita tanggung, atau infak yang kita keluarkan di jalan Allah untuk perjuangan, atau berhubungan dengan zakat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kita. Dan kata infak dalam Al-Quran begitu banyak. Silahkan perhatikan ya, bagaimana Al-Quran berbicara mengenai infak dari mulai awal suratul Baqarah. Dan Allah jelaskan secara terperinci siapa yang berhak menerima infak kita. Kemudian apa yang kita akan infakkan dijelaskan oleh Allah. Contohnya, dalam surah yang sama Al-Baqarah Allah berfirman, Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya padamu, wahai Rasulullah, apa yang mereka mesti infakkan. Jawaban Allah bukan menjawab apa yang mereka mesti infakkan, tapi Allah menjawab mereka dengan jawaban yang perlu mereka ketahui lebih dulu. Karena kalau orang berinfak tanpa mengetahui tempatnya, bisa-bisa infaknya bukan di jalan Allah. Qul ma anfaqtum min khairin. Katakan, yang kamu keluarkan dari kebaikan, pertama-tama yang perlu mendapatkan perhatian kamu sebelum orang lain, falil walidain, kedua orang tua. Di samping kamu berinfak untuk anak istrimu, perhatikan orang tua kamu. Mereka punya jasa lebih besar daripada istri maupun anakmu. Karena anak kamu ya berhutang kepada kamu. Istri kamu juga secara tidak langsung apa? Berada di bawah naungan nafkah kamu. Tapi orang tua kamu yang membesarkan kamu, yang menyusui kamu, yang mencari nafkah buat kebutuhan hidupmu, yang mendidik dan menyekolahkan kamu. Maka saham orang tua tidak dapat kita lupakan. Kemudian kaum kerabat yang terdekat dengan kita. Jangan tempat jauh kita siram, yang dekat terabaikan. Kemudian, wal yatama wal masakin wabnis sabil. Demikian pula anak-anak yatim. Perhatikan. Kenapa Allah tidak sebutkan anak yatim mendapatkan saham zakat dalam 8 golongan? Karena ada sebagian anak yatim kaya raya terima warisan dari orang tuanya. Tapi yang butuh masuk dalam kata fuqara wal masakin. Jadi wal yatama untuk anak-anak yatim, wal masakin orang-orang yang butuh tapi malu untuk mengungkapkan kebutuhan mereka, wabnis sabil dan ibnus sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim.
apa yang kalian lakukan dari kebaikan, Allah Maha tahu, tidak perlu kamu bercerita. Jadi sebelum Allah menjawab apa yang mesti kita infakkan, Allah sebutkan dulu siapa yang perlu mendapatkan perhatian kita, ya, dari kelebihan harta kita, dari kelebihan kebutuhan kita. Yang pertama-tama kita harus perhatikan kedua orang tua kita. Nah, bagaimana seandainya kita katakan mendapatkan 10 juta rupiah. Kebutuhan rumah tangga kita 10 juta rupiah. Orang tua kita juga butuh. Apa yang harus kita lakukan? Bagi dua. Sebagian untuk orang tua kita, sebagian untuk kita dan keluarga kita. Tapi sayang banyak orang pada masa-masa ini kurang merasa bertanggung jawab dan peduli terhadap ayah ibunya. Dalam warisan, mana yang lebih besar? Saham istri apa orang tua? Kalau ada anak, istri cuma dapat 1/8. Orang tua dapat 1/6. Kalau nggak ada anak, istri tetap dapat cuma 1/4. Ibu 1/3, ayah ibu 2/3. Kenapa? Karena jasa orang tua lebih besar daripada jasa istri. Jadi tanpa mengabaikan hak istri maupun anak, hak orang tua ditulis oleh Allah. Merupakan satu kewajiban dan masuk dalam firman Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Betul enggak? Ini merupakan pesan kedua setelah pesan yang pertama untuk beribadah pada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Nah, kemudian beralih kepada apa? Beralih kepada hal berikut yang amat penting. Kapan seorang mulai wajib berinfak? Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya pada wahai Rasulullah, apa yang mereka mesti infakkan? Baru Allah jawab setelah menerangkan siapa yang berhak. Qulil afwa. Qulil af ay anfiqul afwa ay ma zada ma fadala an hajatikum, yang melebihi kebutuhan kalian. Kalian wajib untuk berkontribusi pada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang tidak punya pekerjaan, orang-orang juga yang lemah. Itu merupakan kontribusi dari yang mampu sebagai ungkapan syukurnya dan bukti keimanan dia pada Allah Subhanahu wa taala. Qul ay anfiqul afwa. Oleh karena itu, nisab yang paling mudah itu mengukurnya dengan ukuran yang Allah berikan buat kita. Katakan seorang punya usaha. Kapan dia wajib untuk berinfak? Dia wajib untuk berinfak. Infak yang Allah wajibkan pada saat usahanya itu mencukupi kebutuhannya dan punya kelebihan. Tapi kalau orang tua, ayah ibu kita, bila mereka butuh, keluarga kita juga butuh, tidak ada tawar-menawar. Maka kita berikan untuk keluarga kita sesuai dengan kemampuan kita, kemudian kita berikan untuk ayah ibu kita. Tapi kalau yang lain, dengan sendirinya apa? Pada saat kita punya kelebihan, kita berkontribusi dengan kelebihan yang Allah berikan. Sedangkan orang yang belum punya kelebihan, ya, baru pas-pasan orang semacam ini belum Allah wajibkan untuk berinfak keluar. Jadi qulil afwa. Nah, sekarang kita lihat ayat 267 dari suratul Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkanlah sebahagian dari hasil usaha kalian yang halal dan thayyib. Nah, yang masuk dalam kata al-kasbu ini apa? Dalam bahasa Arab, kasbu itu ya merupakan usaha untuk mendapatkan apa? Mendapatkan sesuatu. Dan kata kasbu ini mencakup semua jenis usaha. Mencakup semua jenis usaha. Ya, apapun yang diusahakan. Baik dia seorang pedagang, itu seorang yang juga berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Atau seorang yang bekerja dalam profesi tertentu. Dan profesinya merupakan yang halal, thayyib, bukan profesi yang membuka pintu kerusakan. Atau melakukan sesuatu yang diharamkan Allah. Atau memberikan dukungan terhadap usaha-usaha yang diharamkan Allah. Seorang bergerak dalam bidang IT, ya. Katakan dia membuat program, ya, membuat proyek dan lain sebagainya, dia mendapatkan keuntungan dan proyek yang dibuat proyek-proyek yang halal.
maka orang tersebut yang bekerja menerima keuntungan, dia punya kewajiban untuk berkontribusi. Pertama pada orang-orang dekatnya, baru setelah itu apa? Pada orang yang butuh di sekeliling. Lalu ada yang mengatakan bahwa zakat profesi tidak ada dalam Islam. Dalam Islam. Ini disebabkan karena dia mengukur zakat dan infak dengan kondisi yang dialami oleh apa? Oleh sahabat-sahabat Nabi kita. Pada saat itu ekonomi masih terbatas. Kita tahu bahwa syariat Islam ini terus berkembang sesuai dengan perkembangan apa? Zaman. Karena Islam ini sholihun likulli zaman wa makan. Bukan terbatas pada keadaan kondisi yang dihadapi oleh sahabat Rasul atau para tabi'in pada saat tersebut. Kalau seandainya terbatas pada apa yang mereka alami, maka hukum Islam berakhir, kitab Al-Quran tidak lagi relevan. Jadi, hukum terus berkembang. Ini merupakan keindahan Islam. Sholahiyatul Islam di kulli zaman wa makan, bahwa hukumnya mampu untuk menghadapi tantangan zaman. Nah, mereka yang tidak mewajibkan zakat profesi mengatakan tidak ada contohnya pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini yang menjadi acuan, maka dengan sendirinya sekian banyak usaha dan harta akan terbebas dari zakat. Nah, betul nggak? termasuk nelayan nggak ada. Termasuk ya. Jangan jauh-jauh. Mereka mengatakan bahwa zakat pertanian itu terbatas hanya pada apa-apa yang menjadi makanan pokok. Ada nggak nasnya? Nggak ada. Mereka mengkias pada apa yang dilakukan Rasulullah pada saat tersebut. Atau oleh sahabat Nabi. Pada situasi ekonomi sekarang berbeda. Pertanian juga berbeda. Iya. Betul nggak? Betul. Kalau seandainya diterapkan sesuai pada masa itu, maka banyak yang bertani dalam berbagai macam jenis hasil pertanian tidak terkena zakat. Termasuk petani coklat, petani cengkeh, ya, petani katakan cabai, juga buah-buahan. Ada satu orang menanam 2-3 hektar bisa menghasilkan sampai ratusan juta keuntungannya. Bahkan bisa ada yang mencapai sampai miliaran. Tidak dikenakan zakat karena bukan makanan pokok. Petani yang usahanya selama 4 bulan beresiko, terkadang untung, terkadang rugi. Kalau untung juga tidak seberapa, paling 5 sampai 10 juta rupiah dari 1 hektar. Ya. Selama 3 bulan. Kena kewajiban zakat sebanyak 10%. Bayangkan, sedangkan orang yang memiliki perkebunan tebu, teh, coklat, dan berbagai macam hasil-hasil yang luar biasa, petani cabai bisa menghasilkan sampai ratusan juta sekali panen. Iya. Setiap hari lah. Enggak diwajibkan zakat. Alasannya katanya, tidak ada contohnya pada masa Rasul. Lalu mereka membuat hadis palsu, laisa fil khadrawati zakat, pada sayur mayur tidak terdapat zakat. Itu hadis palsu. Hadis palsu. Hadis palsu jelas-jelasan. Karena apa? Pertama sanadnya lemah, yang kedua bertentangan dengan Quran. Allah berfirman dalam surat Al-An'am, "Huwallazi ansha'a jannatin ma'rusyatin wa ghaira ma'rusyatin wan nakhla waz-zar'a mukhtalifan ukuluh waz-zaituna war-rumman mutasyabihan wa ghaira mutasyabih. Kulu min thamarihi idza athmar wa atu haqqahu yawma hasadih." Ayat ini dijadikan oleh para fuqaha sebagai ayat yang menegaskan kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat kita pada saat panen. Anehnya, mereka jadikan wa'atu haqqahu yauma hasadihi sebagai dalil masyru'iyat zakat pertanian, tapi yang disebutkan dari hasil-hasil tanamannya, ya, mereka tidak bacakan. Padahal dalam sebutan ini terdapat hasil-hasil yang tidak termasuk makanan pokok. Contohnya, az-zaitun, rumman. Ini merupakan 2 buah-buahan yang bukan makan pokok. Allah perintahkan keluarkan haknya, kewajibannya pada saat panen. Pada saat panen. Tapi ternyata mereka ingkari ayatnya dengan sikap, fatwa, dan perbuatan mereka. Jadi baik itu zaitun, baik rumman tidak termasuk dalam makanan pokok. Kenapa mereka bisa menjadikan ayat ini sebagai dalil keharusan mengeluarkan zakat pertanian? Tapi yang disebutkan dalam ayat-ayat ini bukan hanya terbatas pada makanan pokok. Tahu-tahu mereka membatasi zakat hanya pada makanan pokok. Kan aneh luar biasa. Jadi banyak fuqaha sebetulnya yang hidup pada saat ini seharusnya bukan hidup saat ini. Mereka seharusnya hidup 14 abad yang silam
tidak mengeluarkan fatwa pada saat ini. Karena fatwa mereka jelas-jelasan bertentangan dengan syariat Allah. Mereka tidak merujuk pada kitab Allah, tidak merujuk pada firman-Nya, ya. Bahkan menanamkan kesan dan opini di tengah-tengah masyarakat, Quran sudah berakhir masa relevansinya. Ini orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas-jelasnya Allah berfirman, wahai orang yang beriman, infakkan sebahagian hasil usaha kalian yang halal. Apapun jenis usahanya. Kemudian wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan dari apa saja yang kami keluarkan bagi kalian dari hasil bumi. Kata wa mimma akhrajna lakum minal ardh, ini mencakup semua hasil bumi, baik hasil pertanian, termasuk juga nikel, termasuk juga apa, batu bara, semua masuk dalam ayat ini. Kalau pertanian dikeluarkan 10% dengan sendirinya, yang sebelumnya juga yang disandingkan bersama-sama itu usaha seharusnya keluar 10% juga. Betul nggak? Jangan dikias pada emas dan perak, nggak ada persamaannya. Kalau emas dan perak kita simpan tanpa kita usahakan, kena 2,5% per tahun. Tapi kalau hasil usaha yang Allah perintahkan untuk kita keluarkan zakatnya, didampingkan dengan hasil-hasil pertanian. Hasil pertanian 10%, seharusnya dia juga keluar 10% apabila hasil profesinya telah melebihi kebutuhannya. Kalau masih pas-pasan, Allah belum wajibkan. Contohnya dia punya pendapatan 25 juta. Dia punya anak banyak untuk kebutuhan makan, minum, sekolah, pendidikan kan? Ternyata 25 juta masih belum cukup. Dia belum wajib untuk mengeluarkan zakat. Walaupun pendapatannya 25 juta. Dia punya pendapatan cuma 5 juta, tapi dia butuh setiap bulan hanya 2,5. Maka dia orang yang sudah wajib mengeluarkan zakatnya. Jadi Islam, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha, sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Jadi jelas sekali dari ayat ini, kalau kita mau berfikir, mau merenung firman Allah, dan mau melihat ke depan bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu, tidak ada batasan ruang maupun waktu, kita akan temukan ayat ini menjelaskan pada kita berbagai macam persoalan yang berhubungan dengan ekonomi, baik itu profesinya, pertaniannya, perdagangannya, semua jenis usaha ya, tercakup dalam ayat-ayat ini. Dikecualikan paling peternakan. Peternakan memang punya ketentuan tersendiri. Tetapi kalau seandainya dia punya kekayaan ternak itu, ya, bukan termasuk dalam saimah, bukan dalam saimah, artinya yang digembala di padang. Ya. Mereka tidak terkena sama sekali karena zakat fis saimah. Tapi kalau dia seorang pengusaha kambing yang jual beli kambing, ya, katakan dia punya kambing pada hari ini 20 laku, besok 30 laku, betul nggak? Ini kan namanya usaha juga. Iya. Maka orang-orang seperti ini kena kewajiban zakat, tapi bukan zakat pertanian. Bukan zakat peternakan. Ya. Bukan zakat peternakan, tapi zakat al-kasab dalam bentuk usaha. Dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pertama, ini merupakan pembuktian akan keimanan kita. Yang kedua, Allah janjikan untuk membersihkan kita, dosa kita, jiwa kita, dan Allah akan suburkan juga kita dengan rahmat dan keberkahan. Apa kerugian kita? Sebentar lagi kita bakal tinggalkan dunia. Yang kita bawa bukan yang kita kumpulkan, yang kita bawa ke hadapan Allah amal-amal kebaikan kita. Oleh karena itu berinfak atau berzakat maupun bersedekah sebetulnya merupakan amal yang paling menjanjikan, yang paling menguntungkan kita semuanya. Kalau orang tergiur dengan deposito, katakan 12-15%, Allah janjikan buat kita 700%. Bayangkan coba. 700 kali lipat. Betul enggak? Ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sayang, sungguh sayang orang yang jiwanya kikir, mereka lebih suka untuk menahan. Akhirnya menahan kebaikan untuk diri mereka. Ditambah lagi banyak ulama-ulama yang hidup pada masa ini, seharusnya hidup 14 abad yang lalu. Bukan hidup saat ini memberikan fatwa, akhirnya menimbulkan kerusakan, keraguan-raguan. Jadi kalau orang bertanya, apa dalil zakat profesi? Quran. Itu ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Lalu berapa yang mesti dikeluarkan? Yang dikeluarkan sama dengan apa yang disebutkan berikutnya. Pada apa? Pada pertanian sebanyak 10%. 10% kalau dari 10 juta, cuma 1 juta.
Betul nggak? Betul. Yang 9 juta dipakai untuk keluarganya, 1 juta dibagi bisa ratusan orang. Kalau yang peternakan tadi berapa, Ustaz? Kalau peternakan kan ada ketentuannya. Sekian, ada hitungannya 60 kambing, sekian ya. Itu ada hitungannya peternakan. Tapi tidak dikeluarkan zakat peternakan kecuali fisaimah. Yang dilepas. Yang dilepas. Gembala. Ya, gembala. Nah ini insya Allah kita ada pembahasan khusus berkaitan. Apalagi sekarang kan bukan daerah peternakan kan? Betul. Iya. Hampir dikatakan di Indonesia nggak ada. Kecuali daerah Bali mungkin. Daerah Bali, daerah apa namanya Sumba, daerah Wayangapu banyak masih apa? Peternakan ya. Dilepas. Tapi pengusaha-pengusaha kambing, baik itu kambing potong atau pedagang kambing, mereka orang-orang yang terkenal dari hasil al-kasbu. Dilihat bagaimana keuntungan dia. Dilihat kalau dia berdagang, kemudian ditemukan ternyata apa? Dia dari perdagangannya menerima keuntungan, maka orang-orang seperti ini dikenakan zakat. Bukan untuk memberatkan dirinya, justru untuk meringankan beban hidupnya, mendapatkan keuntungan yang lebih besar, dan membantu sesama saudaranya. Berarti pada saat orang berinfak, yang paling dapat keuntungan besar siapa? Yang menerima apa yang berinfak? Yang berinfak. Allah gantikan 7 kali lipat. Mana ada deposito kayak begini? Betul enggak? Ini kan luar biasa. Jadi mudah-mudahan berdasarkan ayat-ayat ini kita betul-betul menambahkan keyakinan kita dan meyakini kebenaran Islam yang betul-betul apa? Mengenakan kewajiban disesuaikan dengan kemampuan. Ada janji yang Allah berikan, ada karunia yang Allah berikan, tapi juga ada kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tekankan pada kita tanpa memberatkan. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Syekh Ustaz Hamzah silakan untuk melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita dengarkan tadi bagaimana uraian guru kita Ustaz Husain bin Hamil Attas tentang masalah zakat ini, yaitu bagaimana diterangkan dari Al-Qur'anul Karim zakat ini akan relevan baik di zaman Nabi dahulu sampai di zaman sekarang maupun zaman akan datang. Bagaimana kalau kita mau memahami pemahaman zakat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengambil dari pemahaman Al-Qur'an ini, begitu luasnya pemahamannya, begitu mencakup, menjangkau berbagai kondisi yang pada waktu turunnya Al-Qur'an kondisi ini dulu ya, tidak diketahui. Ya, dulu nggak mana ada orang yang tahu bahwasanya di antara usaha manusia ada bisa menghasilkan sesuatu ya, selain daripada yang ada pada waktu itu. Dari misalnya nikel, dari cengkeh, dari cabai, dari batu bara, kelapa sawit. Dulu nggak ada. Oleh karena itu juga dulu Rasulullah nggak menerangkan tentang hal ini. Kalau andai kata Rasulullah terangkan hal itu, ya, nanti Rasulullah dibilang gila. Ya. Rasulullah ngomong apa ini? Ngaco seperti itu. Padahal mereka sama sekali nggak mengetahui. Ya, karena memang belum ada pada waktu itu. Nah inilah, dan Rasulullah tentu menerangkan sesuatu sesuai dengan kondisi ya, dan situasi yang ada pada waktu itu. Ya, ketika menerapkan zakat pun sesuai dengan masanya pada waktu itu. Tadi sudah jelas dari apa yang sudah diterangkan oleh Ustaz Husain bin Hamil Attas. Saya ingin sekarang berbicara ya tentang ya, prosentasenya. Ya, dari mana itu berapa persentase yang harus dikeluarkan? Nah, saya miris sekali setiap melihat ya, kalau mau datang ketika datang bulan Ramadan, kita lihat di spanduk-spanduk. Wah, ya. Jangan lupa kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Jangan lupa keluarkan zakat 2,5%. Zakat Anda 2,5%. Selalu itu yang didengungkan. Seolah-olah apa yang diterangkan dalam Al-Quran dan ini hilang semuanya. Dan seolah-olah zakat itu hanya di bulan Ramadan saja seperti itu.
Padahal ini ya tergantung dari setiap orang sesuai dengan kondisinya masing-masing. Seperti tadi petani, ya, yaitu wa'atu haqqahu yauma hasadi, ketika dia menghasilkan hasil usahanya itu. Nah, yang dikiaskan dengan petani ini yaitu pengusaha-pengusaha, ya, atau orang yang bekerja dalam bidang profesi di mana dia dapat penghasilan waktu itu, pada waktu itulah dia keluarkan zakatnya. Nah, berangkat dari firman Allah yang tadi juga sudah dibacakan oleh Ustaz Hussein Muhammad Al-Atas, oleh guru kita, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah min thayyibati ma kasabtum, sebagian dari hasil-hasil yang baik yang kalian hasilkan. Ya, min thayyibat, dari yang baik dari apa yang kalian hasilkan. Wa mimma akhrajna lakum, dan dari apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi ini. Nah, di sini ada kata min. Min dikenal biasanya di tab'id. Artinya sebagian. Allah tidak memerintahkan kita menginfakkan seluruhnya. Allah juga tahu kita memiliki kebutuhan. Al-Quran ini rasional, ya. Enggak, infakkanlah semua hartamu, enggak. Ya, tapi min, sebagian dari harta kalian. Nah, kata min ini, ya, bisa sebagian itu bisa 50%. Seperti tadi, ya, kalau orang tua kita butuh, ya, atau dalam kondisi misalnya, ya, peperangan, negara kita ini butuh, ya, untuk bagaimana rakyat itu mengeluarkan dana untuk mempertahankan negara misalnya, atau mempertahankan agama seperti Nabi kita Muhammad SAW waktu itu. Ya, bagaimana ada sahabat-sahabat yang menginfakkan sampai separuh hartanya seperti itu. Ya, bisa seperti itu, ya. Karena ini min tab'id. Atau bisa juga 30%. Ya. Ini biasa wasiat yang apa? Yang dikeluarkan oleh orang biasanya, ya, maksimal 30%. Atau 20%. Ya, ini juga tab'id, ya. Nanti kita lihat dari ayat-ayat Quran. Atau 10%, ya. Atau 5%, atau yang paling kecil 2,5%. Inilah yang persentase yang biasa diterangkan di dalam zakat. Jadi bukan hanya 2,5%. Yang selalu kita lihat di spanduk-spanduk itu. Yang pertama, ya, yang kita terangkan di sini, ya, terutama dari Al-Qur'anul Karim, yaitu yang 20%. Dari mana itu? Dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakini wa ibnis sabil. Wa'lamu, dan ketahuilah, annama ghanimtum min syai', bahwasanya apa saja yang kalian dapatkan keuntungan darinya, maka, ya, falillahi khumusahu walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin. Maka seperlimanya, artinya 20% dari keuntungan, ya, ghanimah, arti ghanimah, al-ghanmu itu ma ghanimtum, itu apa yang kalian dapatkan keuntungan. Biasanya yang disebut ghanimah itu keuntungan yang tiada terduga, ya, yang tidak terduga. Seperti orang yang dalam peperangan kan, artinya mendapatkan ghanimah itu kan memang sudah pasti. Kan kalau enggak dia meninggal dalam peperangan, kalau enggak dia menang baru dapat, kan seperti itu. Nah, ini ketika dapat itu ghanimah, begitu juga, ya, untuk hal-hal yang lain. Artinya mendapatkan keuntungan yang tiada terduga, ya, maka dikeluarkan darinya 20%. Ini persentase yang disebutkan dalam Al-Quran. Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa setiap kita, ya, dapat keuntungan yang besar, apalagi yang tidak kita duga-duga, maka kita diperintahkan untuk mengeluarkan sebesar 20% sebagai infak untuk Allah, Rasulnya, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibn sabil. Sebagian ulama mengkategorikan kata ayat ini, ya,
difahami sebagai keuntungan rampasan perang saja, ya, ghanimah dianggap. Padahal kalimat ini Allah sebutkan ma ghanimtum min syai', ya. Dalam kalimat ini apa saja yang kalian dapatkan keuntungan min syai' dari sesuatu. Keuntungan apa saja di sini? Bentuknya nakirah, ya. Ini bisa, ya, keuntungan walaupun selain ghanimah. Memang selalu kita harus perang terus kan enggak, ya. Dalam keadaan damai kita juga sering mendapatkan keuntungan yang seperti ini. Ini dibuktikan. Jadi pemahamannya sebenarnya luas ayat ini. Dibuktikan oleh hadis Nabi kita Muhammad SAW, ya, yang relevansinya sama dengan ini, yaitu ketika seorang misalnya gali tanah atau, ya, gali sumur, nggak taunya dia dapat ada harta karun, ada yang disebut dulu ar-rikaz, ya, dapat harta terpendam di tanah miliknya. Maka harta itu miliknya dan dia karena dia dapat secara tiba-tiba, ya, tanpa disangka-sangka, dia harus keluarkan itu. Khumsahu 20%-nya dia dikeluarkan. Ini ada dalam suatu hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fir rikazi al-khumus. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam harta rikas, ya, diwajibkan mengeluarkan 20%, seperti itu. Nah, ini juga sebenarnya sekarang juga pemerintah kan mengeksplorasi misalnya minyak atau batu bara atau apa, semuanya itu ada 20% yang harus dikeluarkan sebagai zakatnya itu. Kalau makalar gimana? Makalar itu kan kadang-kadang mungkin ada yang diusahakan sih, tapi ada yang usaha betul-betul. Tapi ada yang cuma modal WhatsApp sana. Iya, itu juga harus ada. Itu ghanimah juga. Iya, sama seperti itu. Dapat harus dikeluarkan 20%. Ya, kalau dia biaya keluarnya dulu, biayanya kalau dia ada biayanya, setelah itu dikeluarkan 20%. Keterangan juga dari yang kedua, itu yang 10%. Ini keterangan dari riwayat hadis yang itu Rasulullah SAW menerapkan tadi min tadi kan sebagian itu diterangkan ketika, ya, orang panen, ya, Rasulullah terangkan, ya, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima saqatis sama'u wal anharu wal uyun aw kana ba'lan al usyur. Jadi kalau pertanian yang mengandalkan air hujan, ya, sungai pengairannya, atau yang nggak ada biaya di sana, maka itu harus dikeluarkan 10%, ya. Wa fi ma suqiya bis-sawani aw an-nadhi nisful usyur. Dan apa yang dikeluarkan dengan mengeluarkan biaya di pengairan, di siarain itu, maka itu menjadi 5%, ya. Nah, ini adalah ketentuan-ketentuan yang tadi, ya, bagian-bagiannya ini bisa dikiaskan karena pertanian tadi, ya, bagaimana kapan mengeluarkannya, yaitu ketika dia dapatkan yaumah hasadi. Apa jenis pertaniannya disebutkan tadi, ya, bermacam-macam di dalam surah An-Nahl, ya, huwallazi ansha'a jannatin ma'rusyati wa ghairam Al-An'am 141 wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rusyati wa ghairam ma'rusyati wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaituna war rumman mutasyabihan ghairam mutasyabih. Sebutkan sini berbagai macam jenis tumbuhan, baik yang berpara maupun yang tidak berpara. Ya, arti berbagai jenis tumbuhan sebenarnya disebutkan. Lebih khusus disebutkan ada kurma, ya. Ya, ada zaitun, ada delima. Yang ini hanya, ya, Al-Quran nggak nyebutkan semuanya. Kalau sebutkan semua tumbuhan di bumi, ya, cabai, terong, apa semuanya nggak perlu. Kitabnya setebal apa nanti. Ini hanya contoh. Kita bisa mengkiaskan. Jadi berbagai jenis pertanian apapun itu, ya, itu mengacu kepada ini. Dan juga mengacu kepada ini adalah jenis yang kita dapatkan keuntungannya, ya, pada setiap waktu tertentu, yaitu seperti seorang, ya, memiliki gaji misalnya tiap bulan dia dapatkan seperti itu, dia bisa langsung mengeluarkan zakatnya itu. Ya, tentunya nanti kalau
Ya, seperti yang tadi ayat Quran mengatakan kalimatnya simple, ini adalah nisabnya. Kalau dulu nisabnya biasa suka orang hitung pakai pakai emas. Oh, bagaimana gajinya? Itu dihitung dengan emas 96 gram misalnya atau 90 gram. 90 gram misalnya berapa itu? 90 juta misalnya dibagi 12 setahun kan itu biasanya setahun kalau untuk emas. Nah, baru dihitung gitu, sekitar berapa 6-7 juta baru dia katanya baru dia wajib zakat. Tapi simpel, ayat Quran satu kata aja. Ya, berapa yang harus kapan dan bagaimana dia harus infakkan? Qulil afwa. Tadi sudah. Jadi yang melebihi kebutuhan. Walaupun dia gajinya tadi Ustaz sudah terangkan 25 juta, tapi kebutuhan dia, keluarganya dia banyak, dia harus keluarkan banyak. Sehingga habis semuanya dalam satu bulan itu. Ya nggak wajib zakat. Tapi sebaliknya, orang yang gajinya 10 juta atau 5 juta, tapi dia cuma untuk sendiri, dia biaya paling 2-3 juta selesai, cukup. Nah, maka itu di sana ada kewajiban di sana. Diambil dari sisa dari kebutuhannya 10% dari itu. Simple. Jadi bagaimana Al-Qur'an itu satu kata. Ini cakupannya begitu luas, ya. Kalau dulu Rasulullah kasih ukuran seperti untuk ya yang 2,5% itu adalah untuk harta-harta yang disimpan, yang ditimbun. Ini ada kaitannya. Kalau sekarang tabungan mungkin. Ya, tabungan. Orang punya tanah, orang punya bangunan, ya. Kalau itu disewakan, maka yang diambil zakat harta sewaannya. Tanah juga kalau dia digarap ya, misalnya menghasilkan itu zakat peranti. Tapi kalau diam saja, nggak digarap, nggak diapa-apain, sama disimpan emas atau deposito. Nah, karena kan Allah anjurkan kita supaya digarap, dikembangkan sehingga bukan saja dia yang akan mendapatkan keuntungan, nanti masyarakat pun akan tersejahterakan. Misalnya punya sawah, tanah lebar tapi ya didiamin aja, nggak digarap, kan itu jadi harta yang mandek, nggak orang mau manfaatin nggak bisa. Tapi kalau dia manfaatin, suruh orang garap, misalnya tadi nanti bagi hasil kan, jadi dia akan mendapatkan keuntungan, orang juga masyarakat dapat seperti itu. Dulatan bainal aghnia. Nah, oleh karena itu Allah ancam, ya, ini yang jadi kalau harta didiamkan seperti itu, dia ditimbun. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah ayat 24 mengatakan walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Mereka yang menimbun, ya, diam kata dia, menabung, dia menumpuk itu emas atau perak dan apa yang dikiaskan dengan itu, ya, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikan kabar gembira dengannya dengan adab yang pedih. Nah itu ini untuk yang ditimbun baru itu yang 2,5% tadi, 2,5% itu pun setelah 1 tahun. Itu seperti istilahnya haul, wahala alihil haul. Ini sudah 1 tahun, dihitung dari awal pertama dia simpan 1 tahun. Karena dia arti nggak putar nih harta, ya, sebagai hukuman sebenarnya itu juga, ya. Artinya ya kamu kenapa nggak dikembangkan harta kamu, ya, maka harus keluarkan tetap 2,5% seperti itu. Ya, inilah jadi ketentuan-ketentuan Allah dari tadi min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wallahu a'lam. Masyaallah. Dan dari situ yang diambil adalah al-afu tadi ya, sisa dari kebutuhan. Iya. Kelebihan dari kebutuhan dipotong baru 5 atau sampai 10% tadi. Iya. Oh, masyaallah. Kalau dia sudah penuhi kebutuhan, maka sisanya bukan 5 lagi 10. Oh, 10 ya. Boleh. Kalau nggak dipotong, dari kotor kebutuhan. dikenakan 5 ya. Kalau nggak dipotong, dikenakan berapa? 5%. Jadi kalau seandainya kalau kita lihat kalau diambil dari semua keseluruhan dikenakan 5%. Tapi kalau diambil itu dibersihkan dulu, sisanya dikenakan 10, bahkan sampai ada yang 20%. Iya. Betul nggak? Iya. Ini barangkali menjawab salah satu pertanyaan ikhwan akhwat sekalian dari hamba Allah. Ustaz, saya ingin menabung untuk menikah, kemudian apakah saya memprioritaskan zakat atau nikah dulu? Berarti mengurangi tabungan dia dulu Ustaz ya? Bulanan. Dia menabung setiap bulan. Ya.
untuk kebutuhan nikah dia. Kalau dia keluarkan sedikit untuk zakat, itu yang ditabung itu akan berkembang sampai berlipat-lipat ganda. Kalau dia betul-betul tahu makna zakat, ya, dia akan temukan bahwa ini apa? Merupakan janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Tapi kalau saat tabungan ini masih sedikit-sedikit, ya, bukan dalam jumlah besar, orang tersebut belum kena zakat. Kalau sudah mulai terkumpul dalam jumlah besar, dia masih belum menikah, belum datang waktunya, baru rencana menikah, tapi belum ketemu pasangannya. Bila datang waktu zakat, dia keluarkan zakat. Dan insya Allah yang datang lebih besar lagi buat mereka. Jadi kesimpulannya yang perlu kita edukasikan, sebarkan di tengah masyarakat kabar gembira. Bahwa zakat ini di samping membuktikan iman kita kepada Allah, juga merupakan kabar gembira, akan membuat kita mendapatkan ganti 700 kali lipat, terbebas dari ketakutan, kesedihan menghadapi hidup ini, dan Allah Subhanahu wa taala akan sucikan jiwa kita. Sucikan juga dari dosa-dosa kesalahan kita. Ini merupakan kabar gembira yang luar biasa. Oleh karena itu sengaja Allah gunakan kata zakat, kata sedekah, ya, dengan maksud infak adalah untuk memberikan sugesti yang positif dalam jiwa kita. Hingga orang tidak merasa apa? Bahwa ini memberatkan. Nah, dengan sistem yang Allah sebutkan tadi, di mana Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya, dengan sendiri tidak akan ada orang yang sama sekali dibebani. Pada saat dia nggak mampu, katakan punya pendapatan bulan ini pas-pasan, dia belum wajib. Pendapatan bulan besok ada kelebihan, karena kebutuhannya sedikit, dia punya kewajiban kontribusi. Betul nggak? Pertanian dikeluarkan pada saat panen, profesi juga pada saat terima gaji dikeluarkan, karena kalau enggak, duit kakinya banyak. Akhirnya mau beli ini, mau beli itu, akhirnya zakat nggak dikeluarkan. Jadi kalau seandainya diatur dengan cara yang baik, umat Islam akan sejahtera. Tapi kalau zakatnya masih 2,5%, umat Islam bukan hanya jalan di tempat, jalan mundur ke belakang. Akhirnya diberikan kekuatan, kekuasaan kepada orang-orang yang tidak seiman. Karena apa? Karena lemahnya kita dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan, yang di bawah semakin miskin, betul nggak? Betul. Kemana tanggung jawab kita? Nah. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz Hussein dan Ustaz Hamzah. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam serial membahas rukun Islam. Kita sampai saat ini sudah membahas tentang zakat, berikutnya tentang puasa Ustaz ya, insyaallah. Dan kita mendekati bulan Ramadan, tema yang sangat pas sekali ikhwan akhwat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat ikhwan akhwat sekalian, mudah-mudahan bisa menjadi wasilah hidayah. Bagi ikhwan akhwat yang ingin bertanya, silakan kirimkan pertanyaan Anda di 08111999 720. Kami akan bahas di pertemuan selanjutnya. Dan insya Allah Shadaqatul Fitri akan masuk juga dalam kajian Ramadan. Kajian siang bersama Shadaqatul Fitri, maknanya dan tujuannya. Zakat atau yang biasa kita sebut zakat fitrah gitu ya Ustaz. Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz. Mari sama-sama ikhwan akhwat, saya Salkaf, ada Atep dan juga Anis Mualim beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Mari sama-sama kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.